Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, memang yang selalu memperhatikan wanita itu adalah pria. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Bukan berarti wanita itu tidak memperhatikan pria. Tetapi yang selalu memperhatikan itu gerak-geriknya kemana asal lewat saja seorang wanita itu, mereka akan mengadakan satu reaksi dari pandangan terhadap wanita itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Saudara-saudara yang berbahagia keseluruhannya. Dalam bahagian ini kita akan melanjutkan pokok pembicaraan kita mengenai seks, mengenai apa yang disebutkan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga. Saudara-saudara, di dalam masyarakat banyak sekali pengertian-pengertian daripada seks ini yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalam Islam itu sebenarnya terdapat 3 arti utama daripada seks itu sendiri. Arti yang pertama daripada seks itu adalah the difference of species, yaitu perbedaan antara jenis. Dan perbedaan antar jenis inilah yang disebutkan dengan pria dan wanita. Nah, Islam punya konsepsi bukanlah pria dan wanita ini 2 spesies yang berlawanan, tapi 2 spesies yang berpasangan. Nah, itu yang disebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Diciptakan pria itu dari 2 jenis dan sengaja dia merupakan pasangan-pasangan. Itu arti yang pertama. Jadi di dalam kehidupan pria dan wanita ini, mereka itu disebutkan jenis. Jenis pria, jenis wanita. Dan jenis pria dan wanita ini adalah merupakan pasangan. Jadi belum lengkap kehidupan manusia ini sebelum dapat merasakan bagaimana dapatnya hidup berpasang-pasangan. Ini yang disebutkan oleh hadis Nabi, an-nikahu minni falam ya'mal min sunnati falaisa minni. Nikah adalah dari aku. Jadi yang mencontohkan nikah itu Rasul. Nah, siapa yang nikah tidak menurut Rasul atau berencana tidak nikah-nikah, itu sudah jelas tidak menurut apa yang disebutkan konsep kehidupan seks dari Rasul itu sendiri. Nah, arti yang kedua dari kebutuhan seks itu adalah daya tarik antar jenis. The attraction between species. Jadi Allah itu menciptakan pertama ini pasangan. Supaya antar pasangan ini terdapat betul-betul dapat dipasangkan, maka daya tarik itu tumbuh. Jadi bagi pria itu ada daya tariknya terhadap wanita, bagi wanita itu ada daya tariknya terhadap pria. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, memang yang selalu memperhatikan wanita itu adalah pria. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Bukan berarti wanita itu tidak memperhatikan pria. Tetapi yang selalu memperhatikan itu gerak-geriknya kemana asal lewat saja seorang wanita itu, mereka akan mengadakan satu reaksi dari pandangan terhadap wanita itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara dari sudut ini, bisa tumbuh pertanyaan. Apa yang menjadi daya tarik oleh seorang pria terhadap wanita itu tadi? Nah, maaf, sudah tentu yang menjadi daya tarik itu sejak dari ujung rambut
sampai ujung kaki. Tetapi tidak sama antara setiap pria dan wanita yang merupakan daya tarik seksual daripada jenis wanita itu tadi. Tidak sama. Ada yang melihat rambut, dia tertarik. Bahkan kadang-kadang itu yang dinamakan fetis, terangsang untuk melakukan hubungan kelamin setelah melihat rambut itu tadi. Maka wanita mempermain-mainkan rambutnya. Ada rambutnya terurai panjang, ada yang keriting, ada yang pakai sanggul, ada sanggul begini, sanggul begitu. Itu laki-laki yang tertarik pada rambut, mereka mula-mula tertarik, kemudian terangsang. Dan kalau tidak, ada yang disebutkan fetis. Jadi seakan-akan menggila dia kepada rambut wanita tadi. Dan itu ada sebagian dari pria. Tapi ada pria lain dinyatakan di dalam peribahasa. Rambutnya ibaratkan mayang terurai. Matanya ibaratkan bintang timur. Nah, bibirnya delima merkah. Hidungnya dasun tunggal. Apa yang dikatakan tadi lagi? Lehernya jenjang. Ya, nah itu semuanya. Maaf, sampai kepada betis ibaratkan perut padi. Nah, jarinya juga disebut ibaratkan jari landak. Demikian rupa, jadi kalau kita sekarang melihat ke dalam masyarakat, kebetulan ada 5 pemuda. Di depan mereka lewat seorang wanita. Kelima-lima pemuda itu memperhatikan itu tadi. Nah, tapi apakah sama yang diperhatikan? Tidak. Nah, oleh sebab itu Islam ini lebih banyak bersifat preventif. Bagaimana mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam hubungan di luar nikah itu tadi. Oleh sebab itulah wanita-wanita ini kalau berada dalam ruangan yang luas itu tadi, itu diminta oleh agama supaya jangan menonjol-nonjolkan bagian-bagian badan yang merupakan rangsangan terhadap pria itu sendiri. Nah, kita lihatlah sekarang bagaimana terjadinya hubungan-hubungan kelamin dalam bentuk perkosaan-perkosaan terhadap wanita oleh kelompok-kelompok dari remaja-remaja itu sendiri. Nah, ini yang kami sebutkan tadi arti yang kedua, itu daya tarik antar jenis. Maka di sini harus diketahui yang merupakan daya tarik seperti contoh yang kita beritahu tadi. Kedua, ada yang disebutkan sex appeal. Nah, ada di antara wanita itu sadar of tidak sadar, dia appeal. Kalau dalam agama itu tabarruj, menonjol-nonjolkan hiasan-hiasan, yaitu yang disebutkan dengan sex ornaments. Jadi wanita itu ada punya 2 hiasan. Hiasan yang pertama hiasan materi, hiasan yang kedua itulah sex ornament, hiasan seks. Nah, jadi maaf kami sampaikan, kalau kita memperhatikan, misalnya kereta api akan sampai di stasiun Gambir dari Surabaya. Kalau kita perhatikan penumpang-penumpang wanita, sudah tentu dalam hal ini bukan wanita tua, wanita yang masih mempunyai daya tarik terhadap pria itu tadi. Apa yang dikerjakan mereka? Yang dikerjakan mereka itu tadi adalah menyimpan hiasan-hiasan material. Diambilnya kalungnya, diambilnya cincin, diambil gelangnya, disimpan, dimasukkan ke dalam tasnya itu tadi. Tetapi dia lupa bahwa hiasan-hiasan seksual, sex ornament itu menonjol. Kadang-kadang kita pakai istilah appeal. Nah, ini yang dilarang. La tabarruj. Jangan kau tonjol-tonjolkan ini. Kenapa? Nah, oleh sebab itu di dalam Islam dinyatakan pula kepada laki-laki, setiap melihat sex ornament, hiasan seks itu, dia harus mengontrol penglihatannya, mengendalikan penglihatannya itu sendiri. Jadi bukan mesti menekur, mesti menundukkan pandangan, yang lebih tepat kuasai dirinya itu tadi. Setiap apa yang menonjol atau yang tabaruj ditampilkan, yang kita kenal dengan istilah sex appeal. Nah, akibat dari penonjolan-penonjolan itu tadi,
Maka arti yang kedua daripada seks yang kita sebutkan daya tarik antar jenis, timbullah sex drive. Yaitu apa yang kita katakan tadi, rangsangan untuk melakukan hubungan kelamin tadi. Nah, jadi ini akan terjadi hal-hal yang sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu arti seks yang ketiga di dalam Islam itu adalah hubungan kelamin. Nah, hubungan kelamin ini atau sex intercourse ini tadi dibagi dua. Ada yang melakukan hubungan kelamin itu without marriage. Jadi di luar nikah. Dan menurut Islam itu harus dilakukan. Jadi baru dapat melakukan hubungan kelamin itu setelah menikah. Nah, jadi sekali lagi kami sampaikan, inilah yang luar nikah ini yang banyak menumbuhkan penyakit-penyakit yang dikatakan tadi, sexually transmitted disease. Di sana banyak sekali. Islam itulah yang dikatakan tadi, mencegah. Jadi perkawinan itu betul-betul melengkapi dan mencegah manusia dari segala penyakit-penyakit yang sangat berbahaya itu tadi. Nah, saudara-saudara, banyak orang berbicara kalau kenakalan remaja dalam bidang seks itu hanya remaja saja. Ini tidak adil barangkali kalau hanya remaja yang disalahkan dalam bidang seks ini. Misalnya saja, di Amerika pernah terjadi satu demonstrasi para remaja. Mereka itu hanya membawa 3 spanduk. Ketiga-tiga spanduk ini satu dan lain berbeda isinya. Spanduk yang pertama itu berisi, "We are not the one who are letting down the bar." Jadi remaja itu berkata, kami ini hanya mencontoh pelanggaran-pelanggaran terhadap batas-batas yang tidak benar. Jadi yang melakukan itu siapa? Yaitu remaja-remaja tua, the tweedy youth. Itu yang banyak melakukan. The second youth, itu yang melakukan itu tadi, remaja kedua. Jadi kami remaja pertama mencontoh. Jadi tidak pernah kami itu memulai, tapi kami mencontoh. Nah, ini maaf kepada bapak-bapak sebagai orang tua, jangan marah ini. Ini hanya untuk dapat melihat supaya jangan ada tudingan-tudingan itu tadi. Bahwa ini yang salah ini saja, yang salah ini saja. Tidak, ya.